Yang mempengaruhi pertumbuhan dari kura-kura. Ada 3 hal yang membuat pertumbuhan itu lambat, dan ada 7 hal yang membuat pertumbuhannya itu lebih cepat. Apa itu? Saksikan di video yang satu ini. Yang pertama, yang membuat kura-kura itu pertumbuhannya lambat adalah kekurangan satu nutrisi atau beberapa nutrisi atau dietnya itu kurang. Jadi makanannya itu kurang bervariasi. Terkadang kita ingin praktis, ingin irit, ada yang ingin praktis jadi cuma memberikan pelet. Jadi dia cuma tiap hari memberikan pelet, itu pertumbuhannya akan lama daripada yang memberikannya bervariasi, daripada cuma pelet. Kemudian ada juga yang ingin irit, kemudian dia cuma tiap hari cuma ngasih apu-apu atau ngasih tanaman air aja. Itu juga kurang baik untuk kesehatan. Nah, ikan pun kalau tiap hari cuma ikan di kolam itu juga kurang bagus untuk pertumbuhan daripada kura-kura tersebut. Kelebihan protein, kelebihan apa itu juga kurang bagus. Nanti kita bahas di video berikutnya tentang berapa sih nutrisi kura-kura dewasa dan kura-kura yang juvenil. Kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian yang kedua, air di dalam tempat hidup kura-kura itu kotor atau airnya itu tidak bersih. Bersih dan jernih itu berbeda. Kadang kolam hijau itu juga bersih tapi tidak jernih. Nah, kolam kotor itu bau amoniak, kemudian udah pasti nggak bersih. Bening pun juga kadang bau, itu nggak bersih. Jadi bersih, bukan hanya bening tapi bersih. Bening lebih bagus, tapi yang paling utama adalah air bersih. Kemudian filter di dalam kolam atau kolamnya itu bisa mengganti airnya sendiri, seperti di daerah Cokro ini, daerah Cokro cek dekat pabrik salah satu air minum dalam kemasan, itu airnya selalu mengalir karena di sini banyak sekali sumber air. Itu bebas, airnya nggak usah dikuras, nggak usah kasih filter, nanti airnya akan mengalir tiap saat seperti itu. Jadi air kotor itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan dari kura-kura tersebut, karena nanti kesehatannya terganggu, kemudian daya makannya itu akan turun, kemudian nanti akan jadi kura-kura itu sakit atau dia juga mengalami kekurangan dalam nafsu makannya. Kemudian yang ketiga adalah tadi variasi dari makanan. Tadi yang pertama itu makanannya itu kurang. Yang ketiga ini makanannya tidak bervariasi. Tadi yang pertama makanannya tidak bervariasi. Kemudian yang ketiga ini makanannya kurang. Jadi kadang memberi pelet karena peletnya itu mahal, ya 12-13 ribu sekilo. Kalau melihara kura-kura 200, 300, 150, kemudian 30, itu butuh beberapa kilo. Kemudian rekan-rekan itu memberi makannya itu seumpama seminggu sekali, itu nggak masalah, karena dia metabolisme dari kura-kura itu lambat, bisa dikasih makan 2 pekan sekali nggak masalah. Untuk kura-kura air itu metabolisnya lambat, jadi 2 minggu sekali itu nggak masalah. Tapi kalau sampai sebulan sekali, 2 minggu sekali, itu dia akan sangat lapar, kemudian mengganggu dari pertumbuhan dari kura-kura tersebut. Itulah 3 hal yang membuat kura-kura itu lambat dalam pertumbuhannya. Yang pertama adalah makanannya itu tidak bervariasi, jadi cuma pelet-pelet terus, apu-apu terus, ikan-ikan terus, jadi tidak bervariasi sampai dia besar. Itu menghambat pertumbuhannya. Kemudian yang kedua itu adalah air atau tank atau kolamnya itu kotor, jadi tidak bersih. Kemudian yang ketiga adalah makanannya kurang. Kita akan mencoba membahas selanjutnya, yaitu yang ke-7 hal yang membuat pertumbuhan kura-kura itu cepat. Yang pertama adalah cek atau perawatan rutin. Kita udah bahas tentang perawatan rutin kura-kura di video yang ini.
itu cek-cek perawatan itu kita ada harian, ada pekanan, ada bulanan. Itu kita bagi jadi 3, ada kuras air, ada dan sebagainya, kemudian cek air, cek kura-kuranya, kesehatan kura-kura dan lain sebagainya. Itu sudah kita jabarkan di video yang itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kebersihan air, kehangatan air, suhu air. Suhu air itu bisa rekan-rekan atasi dengan heater atau pemanas air yang rekan-rekan masukkan ke dalam kolam atau tank. Kemudian filter itu rekan-rekan bisa kuras rutin atau menggunakan filter ikan koi itu juga bisa rekan-rekan gunakan untuk kura-kura. Kemudian sinar UV, nah ini sinar UVA dan UVB. Kalau rekan-rekan outdoor itu nggak masalah dengan sinar, hanya saat musim hujan aja kadang perlu pakai lampu UVA UVB. Tapi untuk kura-kura air itu lebih aman daripada kura-kura darat, karena kura-kura air itu nanti dia bisa lebih tahan lah daripada kura-kura darat. Itu udah jadi umum, kura-kura air lebih tahan hidup daripada kura-kura darat. Jadi rekan-rekan yang ingin memelihara kura-kura, lebih baik kura-kura air dulu baru menanjak ke kura-kura darat, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang indoor itu masalahnya di UVA dan UVB nya itu rekan-rekan bisa menggunakan lampu dengan ketinggian yang ketinggian yang optimal, jadi nggak terlalu tinggi, jadi juga nggak terlalu rendah. Setiap kura-kura memiliki ketinggian dan kebutuhan UV yang berbeda. Res, kura-kura slider, kemudian kura-kura painted itu hampir sama. Kemudian kura-kura yang lain nanti akan memiliki ketinggian kebutuhan sinar UV yang berbeda. Kemudian yang ketiga, gizi dari makanan itu beraneka ragam. Rekan-rekan bisa gunakan pelet, rekan-rekan bisa gunakan apu-apu. Sudah kita bahas semua ya, hampir semua. Kemudian ikan, keong, udang, kemudian juga hydrilla, kemudian juga daun-daunan, pelet, dan banyak banget yang bisa rekan-rekan berikan kepada kura-kura untuk memvariasikan makanan dari kura-kura tersebut. Rekan-rekan bisa variasikan sehari 3 makanan atau sehari 2 makanan atau bagaimana, itu pengaplikasian rekan-rekan dan kebiasaan dari kura-kura rekan-rekan. Jadi nggak bisa ditiru satu dengan yang lainnya, bisa ditiru tapi harus dibiasakan di kura-kuranya. Kemudian yang keempat adalah kita harus membangun kolam atau membangun tempat hidup kura-kura itu jauh dari predator. Kura-kura res itu yang baby itu predatornya banyak banget, ada kucing, ada tikus, kemudian ada hewan-hewan predator lainnya. Itu kadang makan kura-kura kecil. Jadi kura-kura baby biasanya kita letakkan di box, kemudian dikasih streaming di atasnya, kawat streaming itu untuk menghalangi kura-kura dimakan oleh predator-predatornya. Untuk kura-kura dewasa biasanya kami jarang menemukan predator karena kami sudah membenteng keliling ya. Di kolam kami sudah dibenteng keliling lapis 2, jadi ya alhamdulillah aman dari predator hewan maupun predator manusia. Nah, itu aman alhamdulillah. Kemudian yang kelima, di dalam kolam terkadang kita memberi isi dari kolam tersebut itu kura-kura yang bervariasi. Kadang kita isi res, kita isi YB, kita isi painted, yellow bay, ya itulah lupa. Painted turtle, kemudian max turtle, kemudian piput, kemudian ambon dan lain-lain sebagainya, venusuta. Nah itu rekan-rekan harus jeli dan meneliti kura-kura itu. Kura-kura ini mendominasi di koloni itu atau tidak, atau bisa membaur, atau ada kura-kura yang mengintimidasi. Kita sering banget dapat WA ataupun DM dari rekan-rekan, Mas, kura-kuranya ada yang saling gigit. Nah, kami tanya dulu saling gigitnya di mana, dan itu jantan betina atau enggak. Karena kadang meeting dance itu juga gigit-gigitan antara jantan dan betina di leher. Nah, kalau gigitnya di ekor, di kaki, di tempurung dan lain sebagainya, lah itu coba dipisahkan. Kadang itu kura-kura yang mendominasi komunitasnya, jadi nanti dia harus dipisahkan, disendirikan. Lebih baik kalau ingin praktis ya dijual aja. Kalau ingin
rekan-rekan coba pelihara ya, coba disendirikan, di treatment, kemudian nanti disatukan lagi, kalau masih ada disendirikan lagi, seperti itu terus. Nundutan. Ya, selanjutnya nomor 6, itu nggak ada barang yang berbahaya di kolam. Di kolam itu tidak ada barang yang berbahaya bagi kura-kura. Contohnya apa? Ikan-ikanan plastik. Nah, banyak banget anak-anak itu mainan ikan-ikanan plastik kemudian dimasukin ke kolam. Jadi rekan-rekan, kalau anak-anak yang main ke kolam, rekan-rekan harus jeli melihat anak-anak itu ngapain di kolam. Bawa mainan kah atau bawa pulpen. Nah, kadang pulpen itu juga masuk ke kolam, dimakan kura-kura dan bahaya bagi pencernaan kura-kura. Dipikir udang ternyata pulpen. Itu kadang kura-kura juga seperti itu, tapi itu jarang banget terjadi karena kita kemasukan paralon juga nggak kemakan kura-kura. Mungkin besar ya, kita belum pernah kemasukan barang-barang kecil, karena setiap ada anak kecil yang masuk kita coba prepare, kita coba memberitahu supaya tidak memasukkan barang-barang apapun ke kolam yang untuk peliharaan kami. Itu yang terakhir adalah memiliki ruang yang cukup. Nah, ini kita udah bahas di video yang kemarin bahwa 1 inci tubuh kura-kura atau karapas kura-kura itu membutuhkan sekitar 10 galon air. Itu standar dari pertumbuhan kura-kura air. Jadi kura-kura kemarin udah kita bahas untuk apa? Untuk nanti supaya kura-kuranya itu lebih leluasa dalam bergerak, mempercepat pertumbuhan, kemudian juga supaya kura-kuranya lebih sehat, kura-kuranya lebih merasa senang di kolam dan tidak merasa kura-kuranya itu mudah mati nanti, tidak merasa terkekang di dalam kolam yang kecil, tidak merasa tersakiti di kolam yang kecil. Jadi dia leluasa untuk pergi kemana-mana. 1 inci itu membutuhkan 10 galon air. Nah, itu dulu 3 yang menghambat dan 7 yang mempercepat pertumbuhan kura-kura. Untuk makanan rekan-rekan bisa pilih. Oh ya, untuk tadi rekan-rekan nggak bisa ngasih full protein sampai 90% dan melupakan karbohidrat, vitamin dan lain-lainnya. Walaupun protein itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kura-kura, tapi rekan-rekan nggak bisa memberikan full protein aja atau 90% protein. Nggak bisa 100%. Maksimal ya paling 80, 90 itu pasti ada kandungan yang lain, tapi protein itu nggak boleh banyak-banyak. Ya 50% itu udah bagus. Lebih dari itu mungkin nanti dapat mempengaruhi juga nanti kekurangan vitamin, kekurangan kalsium dan lain sebagainya. Jadi tetap makanan tinggi protein, bervariasi dan harus sesuai dengan kebutuhan dari kura-kura itu. Ya, itu dulu video tentang yang mempengaruhi pertumbuhan kura-kura. Semoga dapat bermanfaat karena banyak banget yang bertanya kemarin ya tentang ini. Hari ini kami kembali lagi membudidayakan tanaman-tanaman. Itu ada Aglonema bigro, ada Dona Carmen, kemudian itu daun miana, ada mint, ada calathea, ada gendola, ada banyak banget yang kita budidayakan. Jahe juga di sana. Kemudian ini ada kaktus, sukulen, kita coba budidayakan, mainan baru. Ya, semoga bermanfaat video tentang pertumbuhan ini. Kalau rekan-rekan mau ada yang ditanyakan lagi dan sekiranya ilmu dari kami bermanfaat, silahkan di komen di bawah. Sekiranya kurang bermanfaat ya nggak masalah, kita cuma menyebarkan apa yang rekan-rekan pertanyakan supaya nanti rekan-rekan yang lain yang bertanya juga dapat menyimak jawaban yang lebih jelas dan lebih panjang tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.